Hari ini Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Jilid 2 di Istana Negara Rabu sore. Perombakan kali ini tidak hanya menyasar kursi menteri tetapi juga pejabat tinggi di lingkup istana dan lembaga pemerintahan. Untuk membahasnya lebih mendalam, kita akan berbincang dengan Hendarsam Marantoko, politikus Partai Gerindra, dan Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani. Selamat malam Bang Ray, selamat malam Bang Hendarsam, apa kabar? Malam Ayu, selamat malam Bang Ray. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya pertama ingin ke Bang Ray terlebih dahulu. Bang Ray, saya ingin komentar dari Anda. Sepertinya hari ini banyak posisi yang cukup menarik ya yang diisi. Tapi pertanyaan mendasarnya, ini kan ada reshuffle jilid 1 dan juga jilid 2 yang waktunya sangat berdekatan begitu. Kenapa Pak Prabowo masih menyisakan kursi kosong? Kalau di jilid 1 ada kursi Menpora, sekarang ada kursi Menteri BUMN. Apa sebenarnya strategi yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo? Ya, ini kan desakan ya. Jadi di jilid kedua sebetulnya, karena sudah pernah juga ada reshuffle kan sebelumnya ya. Jadi jilid kedua ini kan faktor utamanya itu karena meruaknya demonstrasi yang begitu besar. Tanggal 25 sampai 31. Jadi ada semacam keinginan orang untuk melihat respon presiden terkait dengan kinerja para kementerian gitu ya. Lalu terjadilah reshuffle meskipun beberapa nama untuk menggantikan posisi yang dimaksud itu belum terseleksi dengan secepatnya gitu ya. Jadi ada peristiwa yang dirasa cukup mendadak untuk reshuffle peristiwa yang kedua. Nah, kalau reshuffle yang ketiga ini menurut saya sudah relatif by skenario gitu. Jadi sudah dipikirkan dengan matang-matang siapa menempati apa menempati apa, dan mungkin boleh jadi sudah terjadi dialog yang cukup panjang di lingkaran istana juga gitu. Nah, pertanyaannya kenapa masih Kementerian BUMN itu akan dikosongkan gitu? Saya kira itu mungkin bacaan saya dan bacaan dan sekaligus juga harapan saya bagian dari keinginan untuk meleburkan BUMN itu ke dalam Danantara. Gitu. Karena salah satu faktor penting dari kehadiran Danantara itu kan adalah mengambil begitu banyak ya kewenangan yang selama ini dimiliki oleh BUMN atau Menteri BUMN ke dalam kewenangan Danantara gitu, alias Kementerian BUMN ini lebih bersifat administratif sebetulnya sekarang dibandingkan dengan eksekutorial gitu. Nah, oleh karena itulah sangat bijak, tentu sangat baik juga menurut saya kalau Presiden tidak perlu lagi menghidupkan Menteri BUMN ini, cukup pakai Danantara gitu ya, sehingga dengan begitu tudingan orang juga terhadap pembengkakan ya jumlah kabinet yang bertambah satu pada reshuffle kabinet jilid kedua kemarin itu tetap menjadi 46 karena salah satunya sudah dinyatakan dinonaktifkan gitu. Dalam hal ini Menteri BUMN gitu. Jadi ada pentingnya itu Presiden langsung menutup saja Menteri BUMN itu atau meliburkannya ke dalam kementerian ke dalam lembaga Danantara itu gitu. Nah, saya kira itu mungkin bagian dari solusinya. Jadi bukan berarti Presiden tidak menyiapkan orang, tapi memang mungkin skenarionya adalah akan menutup Menteri BUMN ini lalu meleburkannya ke Danantara. Gitu. Nah, tapi yang menarik bagi saya itu adalah posisi Pak Erik sendiri gitu ya, dari BUMN pindah ke Menpora. Gitu. Kalau Menpora ini kan boleh disebut Menteri level ketiga lah gitu, ya kan? Tapi ya tetap juga diambil oleh oleh Pak Erik gitu. Okay. Nah, yang menariknya itu kalau Menteri BUMN berhubungan dengan dana besar gitu ya, tapi kalau Menteri Pemuda Olahraga itu berhubungan dengan pengelolaan Gen Z, anak-anak muda dan sebagainya. Jadi artinya apa gitu? Artinya Pak Erik dari urusan soal uang gitu ya ke urusan soal citra popularitas. Jadi boleh jadi ini juga bagian dari skenario yang kita tidak duga dari Pak Erik ya. Dia berasa bahwa daripada sama sekali tidak di kabinet, ya lebih baik mendapatkan posisi Menpora. Toh kalau beliau Menpora akan dekat dengan kaum Gen Z dan anak-anak muda lainnya yang pada umumnya mungkin diperkirakan sekitar 60% pemilih tahun 2009 yang akan datang itu adalah mereka gitu. Nah, cuman saya sih berharap juga ya terhadap Presiden bahwa Presiden bersikap dengan jelas untuk menentukan posisi Pak Erik di PSSI gitu. Jadi bukan seperti pernyataan Pak Erik tadi, saya menunggu statuta PIPA, enggak gitu.
Jadi yang ditunggu oleh Pak Erick itu bukan statuta pipa, Oke. tapi dirinya sendiri dan perintah presiden gitu loh. Baik, baik. Dirinya sendiri harus bertanya apakah beliau masih layak dan patut duduk di dalam jabatan yang boleh jadi akan tumpang tindih gitu. Yaitu jabatan sebagai Menpora dan ketua PSSI gitu, di mana PSSI bagian dari bagian dari yang diurus oleh jabatannya sebagai Menpora gitu. Baik. Ya. Oke. Mengingat beliau sekarang Oke. menjadi pembimbing, pembina dan pengayom bagi semua cabang Oke. olahraga gitu. Baik. Nah, oleh karena itu saya berharap Pak Erick sendiri yang menyatakan mundur dari ketua PSSI Oke. atau ya diminta oleh presiden mundur, bukan nunggu statuta pipa gitu. Oke, baik. Saya ingin tanggapan dari Bang Hendarsam. Bang Hendarsam, tadi kalau kata Bang Rey ini adalah salah satu memang strategi dari Pak Prabowo untuk memang nantinya kursi Menteri BUMN dikosongkan, kemudian akan dilebur dengan Danantara begitu. Ini juga isu yang sangat kencang berhembus. Betulkah ini adalah strategi dari Pak Presiden Prabowo, Bang Hendarsam? Ya, saya tidak dalam kapasitas untuk menerka hal tersebut karena itu merupakan kembali lagi hak prerogatif dari presiden untuk menentukan bagaimana struktur dan nomenklatur ke depannya. Apakah dilebur atau tetap terpisah, ya kan? Ini kita lihat lagi ke depannya bahwa banyak sudut pandang mengenai apakah dengan dileburnya atau tetap seperti ini efektivitas itu akan tetap bisa berjalan atau tidak, mengingat bahwa Pak Prabowo adalah orang yang cara kerjanya sangat taktis, ya, tidak banyak pendekatannya adalah pendekatan yang sangat material, ya kan, tugas langsung, bukan hanya dalam sisi verbal tapi juga dalam sisi tindakan yang samsat. Dan itu kita lihat dari reshuffle yang kemarin, kenapa Pak Purbaya dipilih, saya lihat juga itu, saya agak flashback sedikit ke belakang, tipikal kerjanya sama dengan Pak Prabowo, kan seperti itu ya. Setelah 1 hari beliau mengucapkan akan menguntulkan dana 200 T, kemudian di hari berikutnya langsung dilakukan. Udah clear, langsung dijalankan. Nah, ini yang harus kita lihat. Apakah kan memerlukan setidaknya sedikit kajian atau sudah ada kajian tentang masalah itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga kalau kita lihat profil daripada orang-orang yang ada, saya juga sebelumnya mengucapkan terima kasih ya kepada para rekan-rekan yang sudah menjalankan tugasnya ya atas dedikasinya selama ini, dan yang selama bertugas kepada yang baru ya. Untuk masalah Pak Erick Thohir, satu saya ingin tanggapi ya, kita semua harus sepakat bahwa beliau adalah right man in the right place kan. Sebenarnya di pemerintahan Pak Jokowi kan sudah digadang-gadang juga untuk menjadi Menteri Olahraga kan, Menteri Menpora sebenarnya kan, karena memang mengingat track record Pak Erick Thohir ya sebagai seorang yang bisnisnya juga di bidang olahraga ya kan, salah satu bidang orang olahraga, jadi dia bukan cuman representasi daripada olahraganya saja, tapi dari representasi daripada bisnis di bidang olahraga, di mana kita melihat bahwa mindset yang terbangun selama ini di bidang olahraga, bahwa olahraga ini tanda kutip selalu mengandalkan uang dari APBN saja, kucun dari APBN, kemudian uangnya dihabiskan untuk itu. Nah, sedangkan ada 4 deputi di kementerian di Kemenpora tersebut, ya kan, salah satu deputinya deputi mengenai masalah industri olahraga. Artinya kan di sini sejalan dengan spirit daripada pemerintah ya, nomenklatur yang ada, bahwa sebenarnya industri olahraga ini harus bisa berputar menjadi ekosistemnya sendiri, sebagaimana kementerian-kementerian yang lain dikasih modal harusnya muter kan gitu kan, malah bisa pada kutip masalah cuan. Nah, kalau masalah itu ada regulasi yang tersumbat, ada bottleneck-nya itu di regulasi. Nah, kemahiran daripada seorang Erick Thohir harus kita lihat ke depannya. Bagaimana kalau dibilang mungkin Bang Rey katakan itu tier 3 mungkin dari sisi gengsi ya. Saya katakan ini pekerjaannya nggak kalah menantang ya dengan BUMN kan. BUMN menantangnya beda. Cuman membayangkan bahwa beliau harus membawahi 73 cabang olahraga ya,
ada 73 kepala atau ketua umum cabang olahraga yang rata-rata senior semua dan mempunyai track record yang kuat biasanya, ya kan, afiliasi, artinya entah itu dari politik, entah dari pengusaha dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu itu bukan suatu tantangan tersendiri, belum lagi masalah kepemudaannya. Ya kan, jadi ada dua target ya, masalah pemuda yang sifatnya lebih abstrak, ya, dan kemudian masalah olahraga yang lebih konkret, konkret dilihatnya. Oke, Nah, jadi itu dari saya. Oke, menurut Bang Hendarsam ini adalah orang-orang yang tepat ya dalam reshuffle pada hari ini. Saya kembali ke Bang Rey. Bang Rey, kalau kita melihat otak-atik reshuffle kabinet Presiden Prabowo sudah 3 kali, di September sudah ada 2 jilid begitu. Kencang sekali berhembus isu bahwa saat ini Pak Prabowo sedang bersih-bersih geng Solo begitu ya. Orang-orang yang terbukti dekat dengan Pak Jokowi satu persatu sekarang sudah dipreteli dari kabinet. Anda melihatnya bagaimana analisanya? Persis ya. Jadi sejak dari reshuffle jilid kedua lah ya. Sebetulnya kita udah melihat gelagat itu. Bung Hendarsam, saya mau tanya, itu yang di belakang Anda itu apa tulisannya tuh? Apa ya? Nggak kelihatan ya? Apa, Bang? Bukan ya. Itu ikon bisnis atau ikon apa gitu loh? Oh gitu ya? Saya juga. Iya. Kan oke deh, saya cuma mau bertanya Bung Hendarsam ya. Jadi itu yang kita lihat memang sejak dari awal ya, bahwa sejak dari reshuffle jilid kedua lah ya. Nah, ada keinginan untuk yang istilah saya itu dejokowinisasi untuk masuk ke gerindranisasi gitu. Dejokowinisasi di periode kedua itu ya tentu Budi Ari, ada juga dengan Ibu Sri Mulyani gitu ya, yang dikeluarkan gitu. Yang ketiga ini justru ada 3 tokoh tuh, 2 diantaranya dikeluarkan, 1 diturunkan ke level ketiga gitu. Nah, yang 2 diantaranya itu adalah Hasan Nasbi, PCO dari komunikasi ya, kemudian dicopot oleh Presiden, dan yang lainnya tentu saja adalah Menteri Erick Thohir, dari Menteri BUMN menjadi Menteri Menpora gitu ya. Nah, dan yang ketiga tentu saja Menteri yang diganti itu, orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi itu. Nah, yang menariknya itu adalah banyak sekali kader Gerindra ya, jadi entah ya pengurus atau tidak, yang itu ya kader yang masuk ke kabinet Pak Prabowo sekarang ini. Nah, itu yang saya sebut sebagai gerindranisasi gitu. Menko Polkam ada kaitannya dengan Gerindra, Wamenhut ada kaitannya dengan Gerindra gitu, lalu Kepala Komunikasi Presiden ada kaitannya dengan Gerindra gitu, 2 kepala badan yang dilantik oleh Presiden juga berkaitan dengan Gerindra gitu. Jadi sebetulnya kalau posisi reshuffle jilid kedua mungkin kaitannya dengan respon terhadap situasi yang tengah berkembang gitu, sehingga setidaknya saat itu ada 2 kementerian yang tidak sempat diisi oleh Pak Prabowo karena sifatnya respon gitu ya. Tapi yang ketiga ini kelihatan sudah by design, artinya lebih disusun oleh Pak Prabowo yang sifatnya saya kira lebih politik ya dibandingkan misalnya dalam kerangka untuk menjaga performa kinerja presiden gitu. Nah, itu yang saya sebut sebagai politik itu adalah terjadinya proses dejokowinisasi yang makin kuat gitu ya, dan terjadinya proses gerindranisasi yang makin kuat. Alias apa? Alias di reshuffle ketiga ini terjadi konsolidasi politik Pak Prabowo melalui orang-orang Gerindra yang dimasukkan ke dalam lingkaran istana ya. Jadi nggak hanya menteri, tapi secara menyeluruh adalah lingkaran istana. Oke, saya ingin tanggapan Bang Hendarsam. Ini udah belak-belakan nih, Bang Rey udah bilang tadi ada dejokowinisasi dan ada gerindranisasi begitu. Memang sedang bersih-bersih geng Solo, terlihatnya kita lihat orang-orangnya sekarang satu persatu sudah dicopot oleh Presiden Prabowo di kabinet. Tanggapan Anda gimana, Bang? Ya, saya rasa sudah tidak relevan lagi kita mengatakan tentang masalah itu. Cuman kan kalau kita bicara by data juga, bahwa contoh ya kan, nggak usah jauh-jauh kan, tadi dibilang oleh Bang Rey kan ada Hasan Nasbi yang
apa nama itu diidentifikasi ya kan gitu kan, dekat dengan Pak Jokowi ya kan gitu kan, orangnya Pak Jokowi lah kan gitu kan, atau pernah bekerjasama dengan Pak Jokowi. Tapi ternyata kan Pak Kodari juga yang pernah bekerjasama dengan Pak Jokowi malah dinaikkan apa namanya itu dari wakil KSP menjadi kepala KSP kan seperti itu. Jadi belum lagi Pak Erick Thohir. Jadi memang yang relevan pada saat ini ya kita melihatnya bahwa itu lebih kepada faktor yang lebih strategik saja, strategik secara kinerja yang melihatnya orang. Makanya saya kan di beberapa kesempatan sebelumnya kan kita ada jeda waktu 9 hari kan ya, itu 9 hari sejak reshuffle yang terakhir sebelumnya ke sini 9 hari desak-desak terus ya kan, kapan ini kan gitu kan. Kemudian saya memberikan bahwa semua harus sesuai dengan spek dan bidangnya. Dan bagaimana kalau kita lihat ya contoh ya kan, ya nggak salah kalau memang ada faktor kedekatan, ya bahwa ada faktor kedekatan presiden. Presiden harus mencari orang yang benar-benar bisa berkomunikasi dengan baik dan dalam tanda kutip dengan beliau, mengerti alam pikir beliau, kan gitu. Bang Hasan nggak bisa tuh memengerti pola pikirnya Pak Prabowo berarti? Siapa? Bahasa Nasmi nggak bisa. Gitu kan. Maksud saya idealnya seperti itu. Tapi kan kalau itu kesimpulan Ayu lah. Tapi artinya kan contohnya gini kan, faktor-faktor itu kan memang tidak bisa kita kesampingkan. Belum lagi kan kalau Afrian Syahnur, beliau adalah mantan Wamenaker sebelumnya, ya kan, di zaman Pak Jokowi juga, kan gitu kan. Kemudian diangkat lagi menggantikan saudara Noel, temannya Bang Ray Rangkuti kan, gitu loh. Jadi ini kan artinya berbased on kepada memang latar belakangnya ada di ketenagakerjaan dan mempunyai pengalaman di bidang itu. Jadi lebih ke situ sih. Ya, kalau ada orang yang dianggap bahwa ini ada gerindarisasi segala macam, bisa ya, bisa tidak juga, nggak ada yang salah. Saya rasa lebih kepada sifatnya komunikatif dan mengerti pola pikir daripada presiden lah. Kita akan melihat Bang seperti apa nanti untuk kursi-kursi yang kosong saat ini. Menteri BUMN masih menjadi pertanyaan, kemudian bagaimana dinamika ke depannya, apakah ada reshuffle kembali di bulan ini atau mungkin ada reshuffle di bulan-bulan selanjutnya. Kita masih akan menunggu seperti apa karena masih sangat dinamis sekali saat ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami Bang Hendar Sam Marantoko, politikus Partai Gerindra, dan juga Bang Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani. Selamat malam abang-abang semua, sehat selalu. Malam, sampai ketemu.